Halo teman-teman, ini kakak Revi sama kakak El Kumis mau ke Keraton Kartasura. Nah ini tembok Kartasura ini. Mana Ray? Terus ya, Bang? Langsung lurus. Ini Keraton ini sebelum berdirinya Keraton Solo sama Keraton Jogja. Nah, sebelumnya di sini dulu. Kemudian pecah menjadi dua keraton itu. Jogja sama di Solo. Ini masih ada hubungannya dengan grup 2 Kopassus nih, keraton ini. Langsung masuk situ. Masuk kanan. Kanan. Wih, ngeri. Oh. Kakek Revi ngeri juga. Lajuran nih. Ya kita tanya-tanya toh. Mana, Bang? Kiri. Nah ini wedangan keraton, coba tanya sini. Kiri rentan. Ada wedangan juga. Nah. Maju aja. Ada kantin. Itu kayaknya. Itu. Tanah Keraton. Itu. Ya, ayo turun. Mana? Inilah. Tanya Bapak itu. Mana? Oh ini kayaknya. Turun dulu guys. Biar lebih sopan kita. Di situ ke juru kuntinya, tanya dulu. Belantan lu enak sedih. Oke. Enggak. Gimana KKL? Kamu harap rapor juru kuncinya Pak De Surya Lismana ini orang. Iya Pak, Assalamualaikum. Ambilkan. Ayo. Dari grup 2. Dari grup 2. Oh, dari Kopassus. Heeh. Kalau sini keraton, Oke. keraton Solo bekasnya Padang Menjangan itu dulu kan menjangan dari sini yang dibaca oleh yang saya itu pandang di sini. Terus jadi markas Kopassus. Surakarta yang ditugaskan di Kartasura turun temurun. Dari yang buyut saya itu jadi juru kunci itu tahun 1816. Sampai sekarang sudah 10 generasi. Berarti setelah terima terus ya cerita. Iya, jadi yang ganti itu kayak dinasti itu kayak terakhir itu jadi anak laki-laki pertama kan. Jadi menceritakan semua. Harus ngerti semua. Ya paling tidak ya harus lah, karena dari kecil kan saya di sini dan kebetulan juga saya sudah senang sejarah, jadi berusaha untuk bisa. Diping mas saya, diping apa namanya? Ya nanti kan ini dari mana gitu. Tembok keraton itu asli Pak ya? Asli, ini nanti ada renovasi perbaikan tuh akhir tahun kalau nggak salah atau awal tahun 2021 ini ya di ping anu aja sebenarnya di lewat anu WA saja di ping gitu aja. Nah, Biayanya belum belum. keluar. Oke ya Nanti keluar tak ini. ya nanti simpan atau temannya yang punya WA. Jadi nanti akhir tahun ini ada renovasi benteng-benteng itu loh yang rusak. Jebol tahu itu yang bolong-bolong mau direnovasi. Dari Cagar Budaya dari BPCB Balai Pelestarian Kabupaten Budaya Sidoarjo. Provinsi Jawa Tengah. Oh, dari provinsi. Arkeolog, kemudian dari Dinas Pendidikan Budaya Sukoharjo, dari Keraton. Jadi pengelolaan di sini kan tidak kita dari Keraton saja, tetapi dari Dinas Pendidikan, juga dari BPCB, juga dari arkeolog. Karena kan ini tempat situs merupakan Cagar budaya. Keraton Kasunanan Surakarta menjadi cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2010. Makam itu sudah ditutup sekarang, sudah pulih. 2010. Kegiatannya untuk wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata sejarah, wisata macam-macam. Biasanya tamunya banyak Pak. Kalau masa pandemi ini sudah 2 tahun ke sepi banget tidak. Biasanya rame ya? Iya biasanya Rame rame. aja. Rame ya dalam arti nyekar. Sama kan ini kan makan nyekar. Yang kedua itu wisata sejarah anak-anak SMP SMA perguruan itu pada sini. Yang sering dikunjungi di mana biasanya? Oh, yang ada tanah lapangnya itu katanya. Oh itu di belakang itu. Oh, di belakang sana? Ya itu kegiatan
kegiatan apa ya, pencak silat. Iya iya. Ada acara-acara misalnya seperti apa sih ini? Hari santri, terus macam-macam. Pokoknya kalau ada acara bisa di sana, bisa di bangsa, bisa di masjid. Jadi kita tinggal itu ngambilnya mana. Kalau yang rutinnya di lapangan itu kan untuk pencak silat itu. Perisai diri sama akar rusa. Jadi jenengan kalau Ania Kopassus harus tahu dongengnya. Iya, harusnya itu. Makanya Jadi kita ke Kopassus sini. dari PKAD itu tahun 62 ya. 62 ya. 62. Itu yang bangun dulu yang saya. Pertama kali yang bangun. Maksudnya itu dulu kan hutan. Oh, iya, Hutan betul. Pak Grogolan namanya. Grogolan sekarang kan. Asrama Grup itu, Pak. Ya, itu terus akhirnya dibuat kandang. Dulu kandangnya ya dari bedek-bedek dari apa ya istilahnya ya cuma kandang itu. Dari bambu Penjangan itu, dari sini bambu. tuh tangkepi. Dikandangkan di situ. Itu milik keraton gitu ya. Di Pesanggerahan itu. Akhirnya tahun 62 RPKD itu buat barang-barang itu. Akhirnya jadi RPKD sekarang. Makanya saya kan grogolan, dari kata pagrogolan itu tempat itu berburu. Di situ. Berburu para kerabat raja atau raja di Keraton Surakarta Mataram. Tapi katanya itu rawa-rawa dulu, Pak. Ya hutan ya ada rawanya. Pintu apa airnya itu kan Oh. dari Pengging lewatnya kan di dalam Kopassus itu. Ke Gunung Kunci. Itu kan ada pintu. Jadi kalau lewat ke Grogolan yang timur Kopassus itu kan ada kampung namanya. Grogolan namanya. Itu ada pintu. Nah, pintu itu pintu air. Pintu air itu dulu dari Pengging itu dialirkan masuk ke itu kemudian langsung ke Gunung Kunci. Kunci yang merupakan Segoro Yoso. Dari Pengging itu, Pak. Iya, Segoro Yoso itu laut biru. Jadi raja itu punya taman lah istilahnya kasaran gitu. Nah gunungnya itu kan dari galian itu terus dikumpulkan jadi gunung, jadi menggundung itu loh. Iya, bisa sampai sini ya. Itu apa? Mataram Kartosuro itu Mataram Islam yang belum terpecah Jogja belum ada. Iya, Jogja itu belum ada. sempalan dari Mataram. Dari Surakarta yang itu tiga itu tiga ini Sultanan Yogyakarta, Kasunanan dan Mangkunegaran. Dulu waktu di Kartosuro masih Mataram dan Islam masih utuh. Coba. Kalau tahu dongengnya mesti akan menarik. Kalau kita nggak tahu adanya cuma benteng. Benteng ini benteng Sri Manganti namanya. Cempuri dalam. Ada yang luar namanya Baluwarti. Nah yang Baluwarti itu sudah runtuh, sudah diratakan dengan tanah oleh masyarakat. Dulu belum ada mengenal cagar budaya, belum ini pokoknya biar rata gitu aja. Kalau sekarang kan boleh, karena ada Baluwarti. undang-undangnya. Tapi kalau di Solo masih ada kelurahan dia, kelurahan Baluwarti malahan Oh ya. iya, kelurahan Solo itu kan pindah dari sini. Hmm. Kartosuro, Surakarta. Hanya membalik nama. Kalau di sini memang tempat-tempatnya sebagian besar masih hanya saja kan mungkin kalau sekarang kan Solo lebih lengkap kan. Masih seksis kan sekarang kan. Masih, Solo kan Kartosuro kan sudah tinggal. Nah pindahnya ke satu tempat ke tempat yang lain itu kan karena pasaka orang Jawa itu kan istilahnya kalau rumah, istilahnya kan rumah raja. Diduduki musuh, diragosa perang dan kalah maka harus pindah. Nggak bisa kok tetap di sini itu nggak bisa makanya pindah. Nah mulai pindah Mataram kapan? Pertama Kuto Gede, ya di sana ada dua raja kan, ada apa namanya Panembahan Senopati sama Panembahan Ditokrapian itu. Sultan Agung pindah ke Kerto, di Kerto putranya Mangkurat Agung pindah ke Pleret, dari Pleret pindah ke Kartosuro, Kartosuro pindah ke Surakarta. Nah pindahnya ini yang paling harus dinyatakan harus pindah dari Pleret kan bedah perang Trunojoyo itu. Itu pindah Kartosuro, bedah Beget Pecinan Kartosuro. Tahun 1742 itu Raden Mas Baredi pindah Surakarta. Pindah perang suksesi, pertama membelah Mataram menjadi Yogyakarta Surakarta, kedua Mangkunegaran dan Kasunanan. Sekarang jadi kalau diruntut begitu sejarah dan kita harus tahu Harus tahu sejarah memang harus. ya kalau lucu kan tunggu di sini kok nggak tahu tapi bagaimana kebetulan ini menggantikan ayah saya itu 2017 tadi 4 tahun ya 4 tahun karena ayah saya meninggal harus ganti jadi kapan gantinya kalau sudah sedo ya ganti generasi berikutnya dan itu turun temurun anak laki-laki Anak laki-laki. jadi kayak dinas sekarang
Kalau anak pertama cewek berarti Iya, nggak boleh. Mantu juga nggak boleh. Nah, siapa yang kalau memang punya adiknya? Adiknya, misalnya adik saya misalnya, atau ponakan saya, atau siapa yang ditunjuk masih keluarga. Yang sanggup bisa, lah ini. Sanggup, kadang nggak sanggup. Karena ada gowo gawe. Gowo gawe itu gowo jeneng keraton, gawe nyambut gawe, ikhlas tanpa pamrih. Tidak mengharapkan finansial, tetapi mengharapkan sawab barokah, itu abdi dalam. Nah ini yang membuat mindset kita itu sulit. Nggak digaji, nggak dapat apa-apa, ini gelem nyambut gawe rekoso. Ikhlas. Kelas. Dampaknya sawab barokah. Nah, ya termasuk saya itu kesawaban barokah ya, karena memang seperti itu. Saya gini dia. Saya SMP Negeri 2 Malaysia, saya guru sejarah dan ini alhamdulillah. Berarti pas. Ya pas, ini kan gawe-gawenya ayah saya, bapak saya, Oke. dan baru generasi saya yang seperti itu. Saudara saya 5 guru semua, anak saya sudah Alhamdulillah. lulus juga. Penantu saya juga kok kok, tapi kok dia di infanteri di 403 di Sleman. Jogja. Ini sertifikatnya dari Ini dari Keraton Surakarta yang itu yang SK-nya itu, tapi itu fotokopi Mas. Karena Oh, yang iya. asli tak posisi ini hilang. hilang nanti. Ini Bapak ya? Ini saya, Oh, ini ini. sama Gusti Wandansari waktu di Kayonan, Sowan Kayonan. Terus itu ini sertifikat waktu jadi itu apa narasumber. Terakhir yang narasumber yang atas itu. Terus itu SK dari keraton dan diberi asmo. Asmo itu nama dari keraton. Itu mesti ada. foto umur berapa ini? Ini baru kemarin berapa itu? Baru Pak, itu waktu ulang tahun di Keraton Suro pas kirap itu. 2 tahun dikatakan. Tapi seperti ini. Keraton Suro aja. Turut penjuru tanah air bahkan dari luar Indonesia juga. Kalau ke sini mesti nyekar karena memang beliau ini ratu, jadi baru mampir PP9. Ya. Kalau yang di dalam asrama Mbah Suro Itu Mbak Surah Alap-Alap itu panglima. asli Pak ya? Ya, itu Senopati Perang Kartosuro. Asli itu ya? Asli. Sudah pernah lihat tapi nggak tahu nama. Surah Alap-Alap. Itu panglima Senopati Perang Kartosuro. Berarti itu asli Pak ya? Iya. Terus di sana pesanggrahannya itu pesanggrahan BP10. BP10 yang merupakan raja terbesar ya kita terkenal. Ramanta itu yang buku itu mesanggah di sana. Di sini juga pesanggrahan. Jadi buktinya apa? Itu ada bangsa, ada masjid. Itu karena mesanggah. Mesanggah itu istilahnya kayak villa ya. Jadi suatu ketika dia pengen ke sana